Kelemahan saya itu memotif, bosku. Jadi ini banyak sekali ya, tuh banyak sekali motif-motif kering yang coba saya pelajari. Tapi demi kalian saya punya semangat untuk belajar, bosku. Motif apa yang saya bisa ya? Jadi saya dulukan nih untuk motif kering. Yang penting motif itu harus sinkron dengan otak, bosku. Karena untuk menyinkronkan otak dengan tangan juga agak susah, bosku. Saya sudah, aduh, pokoknya kalau yang namanya motif ini anjaynya, bosku. Itu kelemahan saya, bosku ya. Hook apa ini ya? Hook belut, bosku. Aduh, nggak kelihatan lagi di kamera ya. Gak ada di konten lain ini, bosku. Cuma ada di channel saya ya, Pak Oke. Oke, kita sinkronkan dulu otak sama tangan, bosku. Oke, nah ini agak sulit, bosku. Ini mau dipatah dulu ya. Ganggu ya saya motifnya karena meja ini dan juga kamera betul-betul mirip hook ini, hooknya mancing hook itu, bosku. Nanti kita mancing dulu, bosku. Oke, kenapa juga ada tutorial motif lukis. Gagal ini, bosku. Tapi tidak apa-apa lah, mungkin kalian lebih pandai ya dalam hal motif dan memposisikan motif kalian di cangkang softrock. Oke, 2 trik sudah ya. Walaupun saya mempraktekannya gagal, saya pikir kalian lebih mantap, lebih oke, bosku, karena tanpa kamera ya, jadi kalian bisa dengan mudah leluasa untuk mengotif. Untuk kegagalan 1 sampai 3 bahkan 5 kali kegagalan itu tidak masalah selama ini bukan cangkang softrock. Oke, cip, ini kita taruh. Ini saatnya, bosku, deg-degan. Ini ya, aduh kelihatan lagi kaki anjay. Yang salah ini, jelek nih, bosku. Lah bacot, ketawa kalian. Kayak bisa-bisanya aja motif. Coba, bosku. Ini agak mendingan, bosku. Mau tadi di sini, soalnya saya ngeliatnya dari kamera, bosku. Udah pandai saya ini motif, nah. Coba, bosku. Nah, itu, bosku ya. Jos. Kita buat logo, bosku. Bismillah, udah tadi bismillahnya dalam hati, bosku. Kayaknya gagal, nggak tahu ya kalau yang ini. Jangan diketawain, bosku. Diketawain boleh, dikit aja. Jumpa kembali di channel Oke. Konten kali ini saya kembali, bosku ya, membuat konten tutorial bagaimana caranya memotif kering untuk cangkang softrock. Jadi untuk kalian yang ingin mempelajari ataupun mengetahui dalam hal memotif kering cangkang softrock, bisa ditonton videonya ya dari awal hingga selesai, dan kalau bisa jangan di skip, bosku. Oke, bosku, di sini ada beberapa resep ya ataupun cangkang softrock yang belum dilepas dari moldingnya. Jadi kita akan memotif kering beberapa cangkang softrock ini, bosku ya. Dan yang di bagian belakang itu untuk tahapan pewarnaan pekat. Untuk pewarnaan dasaran putih sudah pernah saya upload ya videonya. Ini thumbnailnya, bosku ya. Untuk linknya ada di deskripsi, dan kemungkinan juga nanti akan saya coba buatkan kembali konten tutorial ataupun penjelasannya tentang mewarnai dasar putih ya. Sebelum ke tahapan memotif, peralatan yang perlu kalian siapkan itu adalah tinta. Tinta ini adalah latex yang sudah diwarnai. Di video ini saya mempraktekannya dengan yang berwarna hitam, bosku ya. Contohnya motif-motif seperti ini nih. Ini ya, ini motif kering. Tuh ya. Untuk motif kering memang sedikit sulit, bosku ya. Untuk tarikan setiap motif itu tidak bisa seperti yang motif basah. Oke. Terus yang kedua, pulpen, bosku ya. Ini pulpen ini bisa kalian siapkan yang seperti ini. Ini matanya ada macam-macam, bosku ya. Jadi untuk mata dari pulpen alat lukisnya bebas. Ini yang umum yang ini nih. Ini matanya beda ya. Sebentar, coba saya fokuskan ya. Ah, itu nggak bisa fokus, bosku. Ini dia matanya beda ini, bosku ya. Ya nanti bisa dipilih salah satunya. Atau juga ada yang lebih kecil biasanya nih, seperti ini nih. Ada lagi yang kecil lagi nih, bosku. Jadi disesuaikan saja, mau yang agak besar, agak lebar gitu ya motifnya, atau yang agak halus. Nah, di situ ada triknya, bosku. Oke, kita cukup menggunakan satu warna, bosku ya, untuk motif. Jadi nanti kita ambil di beberapa cangkangnya, bosku. Selain motif kering juga next konten ya, saya akan buatkan motif basah.
cangkangnya sudah saya siapkan. Bagi kalian yang baru belajar memotif dan membuat soprok dan ingin memotif kering, sebaiknya ditonton videonya bosku ya. Dan kalau bisa jangan di skip, boleh di skip tapi jangan terlalu jauh, sedikit-sedikit saja lah bosku. Oke, di sini akan saya berikan trik supaya kalian tidak gagal ya dalam memotif di cangkang soprok yang sudah siap dilepas dari cangkangnya. Oke, jadi sebelum membuat motif di cangkang soprok itu sebaiknya kalian latihan dulu. Bentar bosku ya. Nih, oh ini. Nah, jadi apabila baru membuat motif itu sebaiknya jangan langsung dicangkang. Boleh dicangkang tapi cangkang yang sudah dikhususkan untuk latihan begitu ya. Jadi apabila gagal di cangkang sini, cangkang yang sudah siap itu kan rugi bosku ya, sayang sekali. Oke, kalian ambil contohnya seperti ini ya untuk latihan. Ini kalian ambil molding soprok. Ini anggaplah cangkang soprok yang sudah siap dilepas, yang sudah siap dipakai. Terus kalian motif dulu, belajar motif dulu. Kalian hafalin dari bentuk SF yang kalian mau motif begitu ya. Sebentar, ini saya coba fokuskan, kameranya nggak mau fokus bosku. Nah, oke. Oh iya, satu lagi, tisu bosku ya. Tisu boleh, kain-kain bekas boleh ya, untuk peralatan yang disiapkan. Oke, ini contoh molding ya. Jadi molding itu kalian motif dulu, kalian belajar dulu motifnya di sini nih. Jadi apabila sudah lancar baru ke cangkang soprok. Oke, sebentar. Oke ya, jadi kita coba membuat motif ini dilepas saja bosku. Pada saat membuat konten itu kan ribetnya di kamera. Oke ya, selanjutnya kita ambil contohnya pulpen yang umum digunakan dalam tahapan membuat motif. Ini pastiin untuk latex pelukisnya ataupun tinta pelukisnya ini disesuaikan dulu sama tingkat encer dan juga kentalannya ya. Dan apabila baru dibuka itu diaduk dulu. Nah, ini untuk tingkat kenceran ya, tidak terlalu kental. Lebih kental sedikit ini lebih bagus juga bosku untuk motif kering ya, jadi dia terlihat timbul. Oke, ini ya, ini saya coba praktekkan untuk kalian. Contoh di bagian sisi kanan ya, kanan. Kalian pengen buat motif seperti ini. Untuk motif kan bebas ya, mau yang penting kalian memotif sesuai kesukaan kalian, contohnya lambang, simbol dan sebagainya ya, atau motif-motif apalah gitu ya kan. Yang penting motif itu harus sinkron dengan otak. Jadi sebelum kalian mengguris ataupun melukis di cangkang soprok itu sudah ada di bayangan kalian, di imajinasi kalian. Oh, motifnya seperti ini, baru disinkronkan dengan tangan bosku ya. Karena kalau nggak sinkron dengan pikiran kita, ini tangan ini nggak bakalan bisa bosku ya. Jadi dia malah, tangan ini malah acak-acakan itu motifnya. Ini saya mau buat lengkungan. Saya juga kelemahan saya itu memotif bosku. Jadi ini banyak sekali ya, banyak sekali motif-motif kering yang coba saya pelajari. Tapi demi kalian saya punya semangat untuk belajar bosku. Jadi yang baru belajar memotif cangkang soprok tetap semangat bosku, supaya tidak gagal ya. Triknya seperti ini, kalian ke molding dulu atau ke buku, ke kertas gitu bosku ya. Yang penting kalian hafal bentuk cangkang soprok yang akan kalian motif. Oke, langsung bosku ya. Ini tisu disiapkan, kalian tonton videonya lah, nanti kalian akan paham ya fungsi dari semua yang ada di meja ini. Oke, kita coba motif di bagian sisi kanan boleh, sisi kiri boleh, bagian atas juga boleh bosku. Kalau bagian atas, kalau saya kan biasanya ada logo saya tuh, jadi kita cobalah bagian atas. Ini ya, ini motifnya sederhana. Untuk menyelup di bagian ujung pulpen, apabila ini bakal ambiar lah bahasanya bosku ya. Ini kan tisu, nah dilap dulu, disesuaikan. Tapi itu kalian akan paham ya, yang terlihat di bagian ujung pulpen ini apabila kalian sudah biasa memotif. Oke, sekarang saya coba buat lingkaran bosku ya. Mau motif kering agak susah bosku ya dibanding dengan motif basah. Ini ya,
posisinya di bagian tengah tuh ya. Kalau motif basah ini sudah jadi bosku nih. Oke tuh ya, tuh kalau sudah netes baru di garis bosku. Untuk besar kecil tulisan itu tergantung mata pulpennya bosku ya. Ini ya lingkaran, terus saya kasih inisial saya bosku ya, S. Nah ini kan agak kecil ini bosku, jadi kita bisa gunakan mata pulpen yang lebih kecil. Biasanya banyak pilihan itu bosku mata pulpennya ini ya. Terus kalian hafal sudah hurufnya ya, bentuknya seperti apa. Ini saya coba tulis FS ya, terus S. Oke. Selanjutnya kita coba kasih garis di bagian atas punggungnya, punggung atas. Oke, boleh ditarik sampai ke depan juga boleh, itu tinggal ditambah. Yes. Nah di sini saya perlu tongkat ya, soalnya nggak bisa megang nih bosku. Bisa megang begini nih triknya ya. Oke, untuk bagian punggung ya, apabila lingkarannya masih dipikir kurang bagus, tinggal kalian ulang sampai benar-benar sesuai keinginan kalian ya. Karena untuk menyinkronkan otak dengan tangan juga agak susah bosku. Saya sudah pokoknya kalau yang namanya motif ini anjay memang bosku, itu kelemahan saya bosku ya. Ini kita coba pasang tongkat ya, agar lebih mudah memotif yang bagian sisi kanan ataupun sisi kirinya. Oke. Tuh kameranya ini susah bosku, kacau. Pokoknya kalau tutorial soal memotif udahlah, saya tuh bingung bosku motif apa yang saya bisa ya. Jadi saya dulukan nih untuk motif kering. Oke, kita kasih batasan di bagian sini bosku ya. Jadi nanti untuk batasan titik di sini contohnya ya, ini saya kasih titik di sini ya. Nah ini harus sinkron sama yang di sisi kiri bosku. Jadi yang namanya motif itu motif seperti apa saja, mau garis cukup garis gitu ya, yang penting kanan dan kiri itu harus posisinya harus pas ya, titik ini ya. Oke, terus untuk batasan atas dan juga bawah harus diperhatikan sampai ke batasan akhir tulisan dari pulpen kalian ataupun motif kalian. Oke, dan apabila kebanyakan di bagian sini dikurangi bosku, nanti kalian lama-lama juga bisa bosku ya. Oke, ini saya coba motif ya. Nggak kelihatan ya bosku di kamera. Setengah lingkaran berbentuk hook, hook apa ini ya, hook belut bosku. Kelihatan lagi di kamera aja, begini kali ya. Oke begini bosku, ini ditarik setengah lingkaran. Pada saat membuat lingkaran jangan sampai melewati batasan atas ini bosku. Oke, yes, ini bisa ditambah. Nah kalau motifnya agak timbul tinggal ditambah bosku di bagian sini tuh ya, tapi jangan ditekan. Kalau pertama ditekan, yang kedua jangan, gitu ya. Nih, oke, selanjutnya kita buat lingkaran yang mendekati batasan bagian bawah soprok, contohnya seperti ini bosku. Oke, itu ya. Terus batasan di bagian sini, ini apabila kebanyakan dilap dulu bosku. Oke, baru dicelup kembali. Nah untuk miringnya pulpen ataupun lurusnya ini itu juga harus diperhatikan setiap kali kalian membuat motif. Oke, nah ini batasannya bosku ya. Terus kita coba kasih garis ini bosku. Oke, motif yang sederhana bosku. Kita kasih titik di sini. Yang penting konsisten ya motifnya, kanan dengan kiri. Oke, beres. Nih batasan bawah kan masih ada kan. Nah,
bebas saja lah bosku. Apabila ada masalah, wah ini kurang pas kan di molding soprok ini kan kita latihan, nah jadi bisa dihapus tuh ya. Pokoknya mau kalian dari awal melukisnya dari sini juga boleh, namanya belajar bosku ya. Oke, kalau di cangkang soprok langsung ya udah selesai cangkang soprokmu bosku, dicelup lagi ke pewarna dasar untuk menghilangkan motif ini ya. Gak bisa bosku, bisa cuman jelek karena hasil cangkangnya entah ketebalan lah, entah gimana lah bentuknya ya. Oke, oke, suka-suka kalian lah motifnya bosku. Ini ya, kalau bagian mata kan itu boleh, bisa kalian menggunakan trik semacam saya ini kan sudah ada bagian matanya, jadi kalau saya tuh cukup diginikan bosku untuk bagian mata. Ada juga yang ditotol ya, itu triknya nantilah, itu untuk molding yang tidak ada matanya di moldingnya. Kalau ada matanya itu cukup diginikan gitu ya. Oke, jadi ini batasan bosku ya, batasan atas dan juga bagian bawah. Terus di bagian sini harus sinkron. Nah ini ya, jadi posisinya harus pas di sini bosku. Nanti kalau kalian belajar lama-lama motifnya bisa nih, ini ya, kanan dan kiri harus pas, kasih batasan, baru kita motif lagi seperti tadi bosku. Kalau bisa lama-lama juga bisa bosku ya, dimirip-miripin aja lah bosku untuk motif. Oh ini agak susah ya kalau untuk motif kering. Hancur. Nah ini di sini ya, kalau di molding kalian bisa mengulang. Kalau di cangkang soprok agak susah bosku, bisa cuman nanti warna cangkangnya itu akan terlihat menghitam ya. Oke, kita ulang sini ya, perhatikan tuh, harus dilihat. Oke, selanjutnya begini ya. Agak tebal ya daripada sisi kanan tadi. Oke, kurang lebih begitu. Memang agak susah ya di molding soprok karena kita tidak bisa menekan ujung dari pulpen ini bosku, beda dengan yang ada di cangkang. Jadi kalau di cangkang harusnya lebih mudah, tapi di sini kan kita masih belajar ya, belajar motif. Oke, nah jadi untuk memotif cangkang itu kalian harus latihan dulu seperti ini, tata letak dari motif lukis kalian harus kalian hafal dulu, menyesuaikan dengan bentuk cangkang soproknya ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti ini bosku ya. Terus kalian ulangin motifnya di bagian sini ya, kalian ulangi seperti apa motif yang kalian inginkan. Oke, ini untuk trik belajar membuat motif yang pertama bosku ya, ke molding soprok. Oke ya, untuk trik yang kedua ini lebih gampang ya. Ini seperti melukis motif basah. Ini kita hapus dulu tuh ya, gak ada di konten lain ini bosku, cuman ada di channel saya ya, patut saja. Oke, untuk trik kedua kalian bisa gunakan latex ya. Bentar, kalian ambil latex ini ya, terus molding yang tadi kita celupkan dulu ke sini bosku. Begini ya, hampir seperti memotif lukis basah, tapi di sini kita coba melancarkan cara kita memotif di cangkang soprok. Jadi untuk motifnya ini kita hafalin dulu, kita sinkronkan dulu otak sama tangan bosku. Oke, namanya belajar itu pasti ada kegagalan bosku.
dan kegagalan itu adalah guru dari semua ilmu, begitu bosku ya. Oke, ini tidak masalah bosku ya, kan kita memotif. Selanjutnya kita ambil pulpen bosku dan kita coba buat motif lagi ya seperti tadi. Nah, ini agak sulit bosku karena ada ini mau dipatah dulu, keganggu ya saya motifnya karena meja ini dan juga kamera di bagian tengah. Oke ya, terus FS. Oke, cobain bosku. Susah bosku. Oke, nih cara menahan ataupun mengontrol ya ujung pulpen, macam-macam triknya bosku. Bisa seperti ini nih, jadi pada saat kita menggaris itu bisa rata ya. Oke, selanjutnya di sisi kanan ya, ingat batasannya ini bosku, dan juga ujung pulpen sini ya. Agak kaku ya. Oke, kalau terlalu kecil bisa diulang bosku. Oke, ini boleh di motif seperti apa saja, boleh, bebas bosku ya. Tuh, yang penting batasan, ingat ya batasannya ya. Oke, sesederhana itu motifnya bosku. Oke, karena ada ruangan di bagian atas ini bisa dikasih titik, atau mau kalian motif garis juga di sini bisa bosku ya, terserah. Ya, garis seperti ini itu boleh, mau lurus ke depan juga boleh. Oke, nah ini agak menyatu bosku ya, tapi malah jadi motif itu ya. Oke, selanjutnya sisi kanan bosku, sisi kiri sorry. Oke, kita pastiin dulu, sinkronkan dulu sisi kanan karena harus pas ini bosku, kurang lebihnya di sini tadi ya. Nah, baru kita coba bagusin dari lingkaran hook tadi itu. Nah, seperti itu bosku ya, betul-betul mirip hook ini, hooknya mancing hangat itu bosku. Nanti kita mancing dulu bosku. Oke, jadi memotif ini harus benar-benar telaten bosku, asli anjay. Kenapa juga ada tutorial motif lukis. Oke, ya wajar lah, kan ada ini, ada latex basah ya, jadi dia melar bosku, beda dengan motif kering. Tapi di sini saya coba melancarkan cara memotif saya bosku. Nah ini ya, ini bisa dikasih garis. Oke, tidak mirip tapi hampir mirip bosku. Oh, agak menajam dia bosku, berarti di bagian ujung jangan dikasih tekanan bosku ya, cukup ditarik. Oke, kurang lebih seperti itu ini ya. Terus bagian mata, nah ini kan sudah mulai kering, jadi motif kering itu juga harus motif basah juga cepat ya. Tapi ini bukan tutorial bikin motif basah bosku, ini saya coba melancarkan cara saya memotif lukis kering ya, jadi menyempurnakan motifnya nih. Nah ini gagal ini bosku, tapi tidak apa-apa lah, mungkin kalian lebih pandai ya dalam hal motif dan memposisikan motif kalian di cangkang softlock. Oke, 2 trik sudah ya. Walaupun saya mempraktekannya gagal, saya pikir kalian lebih mantap, lebih oke bosku, karena tanpa kamera ya, jadi kalian bisa dengan mudah leluasa untuk memotif. Untuk kegagalan 1 sampai 3 bahkan 5 kali kegagalan itu tidak masalah, selama ini bukan cangkang softlock. Kalau ini cangkang softlock ya terbuang cangkang softlock kalian bosku, gara-gara motif yang salah ya. Oke, chip ini kita taruh.
Selanjutnya kita coba motif di cangkang soprok ya. Saya ambil yang nomor 12 ini bosku. Oke, kalian sudah menonton ya konten terdahulu tutorial cara membuat soprok dengan latex tanpa pengental. Kalau belum menonton, ini thumbnailnya bosku. Untuk linknya ada di deskripsi ya, atau di bagian akhir video sudah saya siapkan. Ini saatnya bosku, deg-degan. Oke, ini kita geser dulu untuk latexnya. Sekarang kita motif bosku. Nah, kayaknya perlu di bawah ini ya. Aduh, kelihatan lagi kaki anjay. Oke, aduh, saya fokuskan dulu bosku, sabar. Oke, kita coba motif ya. Sekarang saya coba bikin lingkaran dulu bosku. Posisinya di atas posisi tepat. Oke, nah inilah kekurangan dari motif keringnya, tapi bisa diulang bosku. Iya, kita ulang. Oke. Ini ya. Selanjutnya di bagian lurusan boleh, bikin motif juga boleh. Logo saya nih, logonya saya coba ganti pulpen ya, ujungnya beda ya. Tuh. Cari yang lebih kecil bosku. Oke, F ya. Nih, YS. Oke, S terus bagian sisi kanan ya. Ini tahu batasannya bosku ya. Jadi cangkang apapun, asal sudah hafal bentuk molding atau bentuk cangkangnya, itu akan lebih mudah ya untuk memotif. Oke, kita taruh di ya. Oke. Harusnya satu tarikan saja bosku. Lebih mudah ya ketimbang di molding soprok tadi. Oke, kita sempurnakan bosku. Ini jangan dikasih tekanan kalau sudah 2-3 kali melukisnya ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu bosku. Ini bisa dibagusin lagi untuk bentuknya ya, karena ini motif ring tuh. Ini yang agak salah saya bosku, kurang lancar dalam masih memotif ya. Ini ya hasilnya seperti ini. Kalau mau dia lebih timbul, ini kalian totol, tapi jangan ditekan bosku. Kalau ditekan dia rusak, hasilnya beda. Jadi kalian ikuti nih seperti ini, diangkat ya ujung pulpennya, dan dia akan berbentuk 3D, timbul dia bosku. Ini ya, ini yang salah, ini jelek nih bosku. Lah bacot, ketawa kalian, kayak bisa-bisanya aja motif. Coba bosku. Aduh, tuh kasih titik juga malah nyatu bosku, anjay. Tuh nyatu, kurang jauh bosku. Ini ya,
batasan di sisi atas dan juga bawah. Terus yang bagian sini harus sinkron nih di sini nih. Ya, kita tandain dulu bosku. Mantap. Nah, itu aja kurang bosku ya, kurang ke depan. Oke, kita coba motif. Pegangnya begini bosku. Kita buat hook. Oke. Ini agak mendingan bosku. Jadi ini posisi tangan harus benar-benar bosku ya, untuk memotif itu harus benar-benar mantap. Jadi memang perlu belajar bosku untuk memotif itu, sering-sering latihan. Triknya sudah ya tadi ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu bosku. Nah ini tadi ya, tadi saya terlalu nempel, terlalu dekat, jadi maunya tadi di sini. Soalnya saya ngeliatnya dari kamera bosku. Udah pandai saya ini motif. Nah coba bosku. Nah itu bosku ya. Jos. Terus, ini kurang naik, harusnya naik lagi bosku ini ya. Ini ketinggian ini terlalu tinggi. Ini yang mantap nih. Oke, terus bagian atas punggung ya bisa kita tarik. Karena motifnya tidak bisa terlalu banyak tarikan untuk motif lukis kering ini. Oke. Boleh disatuin, boleh juga tidak, bebas bosku. Ini ya, maksud saya tarikan tuh yang ini nah bosku. Nah ini kan satu tarikan ini bosku, beda dengan yang motif kering, tapi dia tidak timbul tuh ya, tidak timbul dia bosku. Sedangkan motif kering dia bisa timbul ini ya. Oke, untuk motif pertama sudah ya. Ini bagus loh yang di sini bosku. Di sini ambiar ini. Oke, ini hasil motifan kita ya. Walaupun tidak sempurna bosku ya, tapi saya harap untuk setiap penjelasan dan juga triknya sudah kalian pahami. Oke. Ini hasil dari tutorial kita kali ini ya. Ada 4 cangkang yang sudah saya motif, dan ini yang satu ya. Ini motifnya hampir sama dengan motif basah. Ya. Juga gagal bosku ya. Tuh sampai saya potong malah ini. Karena posisi saya memotif terganggu dengan kamera ya ataupun tripodnya. Oke, ini untuk motif yang 2. Dan ini motif yang terakhir tadi ya. Ini lumayan bosku. Oke. Mungkin itu saja bosku ya untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian, dalam hal mempraktekkan motif lukis kering, itu saya mohon maaf dan dimaklumi bosku ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan dibantu supportnya bosku ya, dengan cara like, share ya ke teman-teman tentang channel Fatu Sagai. Selain konten casting juga menyediakan konten tutorial, cara membuat softrock, cara memotif softrock, cara mewarnai softrock, dan lain-lainnya bosku ya. Oke, dan bagi kalian yang baru mampir di channel Fatu Sagai, selamat datang bosku. Dibantu supportnya juga dengan cara subscribe, tombol lonceng notifikasinya diaktifin, like, komen, dan juga share ya tentang channel Fatu Sagai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri untuk konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.